البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 183. Qala Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, wa kadzalikal mu'tazilah yarawnal khuruja ala wulatil umur idza fa'alul kabair. Demikian pula Mu'tazilah, mereka memandang bolehnya melakukan pemberontakan kepada wulatul umur jika wulatul umur melakukan dosa-dosa besar. Binaan ala aslin as-soluhu fi hadzal bab. Karena mereka membangun di atas prinsip yang mereka buat sendiri di dalam bab ini. Wa huwa al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya bagaimana? Pemberontakan dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Wa fa inna hadza aslun min usulihimul khamsah. Ini adalah salah satu dari prinsip-prinsip mereka yang 5. Sataru tahtal qaul bi jawazil khuruji ala a'immatil jawri bisaif. Mereka menutupi di bawahnya, di bawah amar ma'ruf nahi munkar itu, pendapat tentang bolehnya melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang berbuat keburukan. Memberontak dengan apa? Dengan memakai pedang. Fa khalafu bidzalikan nususal amirata bisabri ala jauril a'immah. Maka dengan itu mereka menyelisihi nas-nas yang memerintahkan untuk bersabar terhadap kejahatan atau kezaliman para penguasa. Ini kebiasaan ahlul bidah, mengambil sebagian dalil dan membuang dalil yang lain, tidak menjamakkan. Wa adamil khuruji alaihim, dan melarang adanya pemberontakan terhadap mereka. Idza fasaku, jika penguasa itu melakukan kefasikan. Malam yakun kufrun bawahun indahum minallahi fihi burhan, selama tidak ada kekufuran yang jelas yang mana mereka memiliki bukti dari Allah tentang masalah itu. Dan yang memahami bukti dari Allah itu para ulama ar-rasikhuna fil ilm as-salafiyun, bukan para politikus, bukan para mubtadi'ah yang bermudah-mudah mengkafirkan orang lain dan sebagainya. Fa'idan, maka jika demikian, al-khuruju ala wulatil umur huwa min fi'li ahlil bidah. Melakukan pemberontakan terhadap penguasa itu termasuk dari perbuatan ahlul bidah. Kalau khawarij wal mu'tazilah, seperti khawarij dan mu'tazilah. Wa kadzalika rawafid yarawnal khuruja ala wulatil umur. Demikian pula Rafidah, mereka berpandangan bolehnya melakukan pemberontakan kepada wulatul umur. Li'annal imama indahum la imamata lahu tasih. Karena imam menurut mereka tidak memiliki kepemimpinan yang sah. Illa idza kana ma'suman, kecuali jika maksum. Padahal apa? Kamu sendiri maksum ke? Kalian sendiri penuh dengan kejahatan, wahai para mubtadi'ah. Wa ala hadza, berdasarkan pendapat mereka ini, pandangan mereka ini, kullul a'immati indahum imamatuhu batilah. Semua pemimpin menurut mereka kepemimpinannya itu batilah. Wa yajuzul khuruju alaihim, dan boleh melakukan pemberontakan kepada para pemimpin tadi. Wa yad'una anna haula'il a'immatal ma'sumin isna asyara imaman. Mereka mengklaim, menyatakan bahwasanya para pemimpin yang terpelihara dari kesalahan itu ada 12 orang. Baik, sekarang gimana pemimpin kalian yang di Iran? Apakah dia maksum ataukah sebaliknya najis? Baik. Nassa alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan itu, bahwasanya apa? Imam yang 12 itu maksum. Kita tanya, kalian sendiri menganggap Jibril betul atau tidak betul ketika menyampaikan risalah pada Nabi Muhammad? Kalian cuma pendusta, mengatakan Nabi bilang begini dan ini hadis Nabi, Nabi menyuruh gini, kita ikut. Padahal apa? Kalian sendiri tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para mubtadi'ah dari kalangan rawafid itu, mengatakan Jibril keliru dan seterusnya.
Wa awwaluhum Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Summal Imam Musanil Maksum Al-Hasan bin Ali. Lalu imam yang kedua yang maksum adalah Hasan bin Ali. Summal Husain bin Ali. Summa Ali bin Husain Zainul Abidin. Summa Muhammad bin Ali Al-Baqir. Summa Musa bin Ja'far Al-Kazim. Summa Ali bin Musa Ar-Ridha. Summa Muhammad bin Ali Al-Jawad. Summa Ali bin Muhammad Al-Hadi. Summa Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Summa Muhammad ibnul Hasan alladzi dakhala Sirdaba Samirra. Sirdabi Samirra. Lalu apa? Muhammad ibnul Hasan yang masuk ke sebuah liang, sebuah lubang di wilayah Samurra di Irak. Wa huwal mahdiyul muntadzar bi za'mihim. Dia adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kata mereka. Fahaula'il a'immatul isna asyara indahum a'immatun mansusun ala imamatihim. Maka para imam yang 12 itu menurut mereka adalah para imam yang ditetapkan kepemimpinan mereka, maksumun, mereka itu maksum. Wa ma ada haula'il a'imma fabilayatuhum batilah. Maka para imam yang selain itu kepemimpinan mereka adalah batilah. Lalu bagaimana dengan yang dari Bani Buwaih yang kalian juga menyukai itu dan bergabung dengan mereka? Kenapa kalian tidak berontak? Sementara apa? Bukankah mereka itu adalah para imam yang kalian akui? Dan mereka Rafidhah, orang-orang Bani Buwaih itu. Baik, kalau yang maksum hanya 12, kenapa kalian malah mengagungkan juga Bani Buwaih dan seterusnya dan mengakui kepemimpinan mereka? Wa amma ahlus sunnati wa jamaah fala yarawnal khuruja ala wulatil umur. Adapun ahlus sunnah wa jamaah, maka mereka memandang tidak boleh melakukan pemberontakan kepada penguasa illa bi khamsati syurut, kecuali dengan 5 syarat. Idza wujidat jazal khuruju ala waliyil amr. Jika syarat-syarat itu semua didapatkan, boleh melakukan pemberontakan kepada waliyul amr. Asyartul awal an yaf'ala waliyul amri kufran la maksiyah. Syarat pertama adalah si pemimpin itu melakukan kekufuran, bukan sekedar kemaksiatan. Wa syartus tsani ayyakuna hadzal kufru sharihan wadihan la labsa fih. Syarat kedua adalah kekufuran ini memang kekufuran yang jelas dan terang, tidak ada kesamaran. Wala iskal, tidak ada kerumitan. Fa in kana fihi iskalun wa syubhah fala. Kalau ada kerumitan dan ada kesamaran maka tidak boleh. Asyartu salis ayyakuna dalilu hadzal kufri wadihan minal kitabi was sunnah. Syarat ketiga adalah dalil tentang kekufuran tadi itu jelas dari Al-Qur'an dan sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam illa antaru kufran bawaha indakum minallahi fihi burhan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas, kalian memiliki bukti dari Allah tentang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibnu Samit. Asyartur rabi', syarat yang keempat, wujudul badilil muslim alladzi yahullu mahillah. Adanya pengganti yang muslim yang mampu menduduki posisi dia. Li'annahu idza kana yuzalu kafirun wa yu'ta badaluhu bikafir. Karena jika yang dihilangkan adalah pemimpin yang kafir, ternyata pengganti yang didatangkan juga kafir. Mislu ma yahsulu fi ba'dil hukumatil askariyah, seperti yang terjadi di sebagian pemerintahan militer wal jumhuriyat republik min inqilabatin askari, berupa apa? Pemberontakan militer, wa maji'i hukumatin kafirah, dan datangnya ke penguasa yang kafir juga. Badalah hukumatin kafirah, pengganti dari penguasa yang kafir juga. Fa inna hadza la yujdi, maka ini tidak bermanfaat. Hanya menghabiskan apa? Banyak nyawa, menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak waktu, juga menghabiskan banyak harta benda dan melemahkan negara. Wa syartul khamis, syarat yang kelima, wujudul qudrati wal istita'ah. Adanya kemampuan dan kekuatan dan kemampuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.
Fa idza wujidat hadhihi syurutul khamsah, maka jika didapatkan 5 syarat ini, jazal khuruj, maka boleh melakukan pemberontakan. Wa illa fala. Jika tidak demikian maka jangan. Tayyib. Al-Imamul Wadi'i rahimahullah, walaupun sering dipandang kurang sedap oleh sebagian masyayikh, dituduh agak condong kepada kelompok yang ekstrim, kelompok yang yaitu suka menentang pemerintah dan sebagainya. Justru beliau inilah yang mendatangkan syarat yang tidak didatangkan tadi, tidak disebutkan tadi, yaitu syarat yang sangat penting menunjukkan rahmat seorang alim, yaitu syaratnya adalah bahwasanya kemaslahatannya lebih besar daripada kemadaratannya. Kata beliau, kalau diberontak tapi ternyata walaupun berjaya mendatangkan penguasa yang baru, yang lebih baik, namun justru darah muslimin banyak sekali yang tertumpah, kemadaratan jauh lebih besar, malah banyak kehormatan wanita yang tercemar, dan seterusnya, maka nggak ada gunanya yang seperti ini. Karena tujuan ditegakkannya syariat dan dipancangkannya kepemimpinan adalah untuk menolak kemadaratan yang lebih besar. Nah, kalau pemberontakan justru tidak memenuhi syarat yang terakhir ini, apa syarat yang terakhir? Yaitu kemaslahatannya lebih besar daripada kemadaratannya. Maka untuk apa pemberontakan tadi dilakukan? Maka ini syarat yang sangat penting disebutkan oleh Al-Imamul Wadi'i rahimahullah. Tayyib. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam syarah-syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Syarat itu diisyaratkan ketika membantah para khawarij dan lain-lain. Apa gunanya melakukan pemberontakan kalau ternyata justru banyak sekali darah muslimin yang tertumpah, kemadaratannya justru lebih besar. Baik, jadi syarat yang 5 tadi itu tidak cukup. Masih perlu tambah syarat yang ke-6. Baik. Dan bagusnya apa? Syarat 1 dan 2 ini disatukan aja. Bukan sekedar melakukan kekufuran, bukan kemaksiatan, tak perlu. Ini tak perlu disebut. Ini sudah masuk ke yang kedua, yaitu apa? Melakukan kekufuran yang jelas. Syarat pertama tak perlu disebut. Syarat pertama ditukar dengan syarat yang tadi, yaitu maslahat dari pemberontakan tadi lebih besar daripada kemadharatan. Dan siapa yang mampu mengukur itu? Bukan politikus. Politikus siap mengorbankan banyak orang, yang penting demi kemaslahatan dirinya sendiri atau partai dia, dengan alasan ini kemaslahatan bangsa dan negara, padahal kenyataannya tidak. Baik. Maka yang menilai kemaslahatan dan kemadharatan itu adalah para ulama yang penyayang, yang rasikhuna fil ilm dari kalangan salafiyin. Baik. Kemudian yang berikutnya, walidzalika fa inna syakhsal ladzi yakunu fi baladin tahkumuhu daulatun kafirah, maka dari itu seseorang yang tinggal di sebuah negeri yang dikuasai oleh pemerintahan kafir, walaisat ladaihil qudratu wal istita'ah, dia tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan dan kemampuan, fala nukallifuhu bil khuruj, maka kami tidak membebani dia untuk melakukan pemberontakan. Wala nulzimuhu bih, kami tidak mewajibkan dia melakukan pemberontakan. Faqad yatarattabu ala dzalika syururun wa mafasidu azimah, karena boleh jadi hal ini akan mengakibatkan keburukan dan kerusakan yang besar, wafitan dan kekacauan. Nah, ini layak disebut sebagai syarat khusus. Sama saja orangnya mampu atau tidak mampu. Berapa banyak orang yang mampu melakukan pemberontakan, punya kekuatan, tapi apa? Kalau dijalankan itu tetap kemadharatannya lebih besar. Seperti Bani Abbasiyah mampu untuk menjatuhkan Bani Umayyah, tapi apa? Ternyata yang jadi mangsa adalah apa? 1 juta kaum muslimin mati, meninggal dunia, darah tertumpah sebanyak itu. Lalu untuk apa yang seperti itu? Dan ini sangat disesalkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Demi kemaslahatan berapa orang, tapi yang mati 1 juta. Lalu untuk apa itu? Walaupun kemampuan ada, maka ini syarat yang harus berdiri sendiri, bahwasanya kemaslahatannya lebih besar daripada kemadharatannya, dan tidak mendatangkan kemadharatan yang lebih besar. Kemudian kata beliau di sini,
Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fa'ala hadza wa amsalih, maka berdasarkan ini dan yang semisal dengan itu, an yas'a li takhfifis syarri ma amkan, seseorang wajib untuk berusaha semampu mungkin mengurangi keburukan. Wa ta'awuni 'alal khairi mastata'a ilaihi ila dzalika sabila, dan saling membantu di atas kebajikan, di atas kebaikan semampu dia, selama masih ada jalan yang dimampui untuk ditempuh. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.